Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kalkulus 1, pertemuan ke-11 hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini adalah integral tak tentu ya. Integral merupakan anti turunan ya, yang terdiri dari dua, yang dikatakan integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu ditulis demikian, integral fungsi x dx ya. Sedangkan integral tertentu fungsi x dx ada batas atas dan batas bawah integral ya. Nah, di sini operasi pendiferensialan adalah proses menentukan turunan dari suatu fungsi f aksen x jika fungsi f(x)-nya diketahui. Kita misalkan fungsi x adalah suatu fungsi umum yang bersifat fungsi aksen turunan x sama dengan fungsi x, atau f(x) dapat didiferensialkan sehingga f aksen x sama dengan fungsi x ya. Dalam hal demikian maka fungsi x-nya dinamakan himpunan anti pendiferensialan atau anti turunan ya, atau himpunan pengintegralan dari fungsi aksen x sama dengan fungsi x. Nah, di sini notasi integral ditulis integral fungsi x dx sama dengan fx plus c, di mana fx besar dinamakan fungsi integral umum dan fx bersifat f aksen x sama dengan fungsi x-nya disebut fungsi integral, sedangkan c-nya disebut konstanta integral ya. Sini ada rumus integral tak tentu dari fungsi aljabar. Integral dx sama dengan x, integral a dx sama dengan ax, integral fungsi x ditambah gx dx kita jabarkan menjadi integral fungsi x dx ditambah integral gx dx ya. Jadi ini dikalikan fungsi x kali dx ditambah fungsi gx kali dx ya. Lalu begitu juga yang di bawah, tinggal dikat tanda plus berubah menjadi min ya. Nah, di sini rumus integral secara umum bahwa integral x pangkat n itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi di sini kalau ada koefisien atau konstanta, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana n-nya adalah bilangan rasional dan n-nya tidak sama dengan min 1 ya. Di sini ada contoh soal integral 5x pangkat 4. Nah, berarti kita menggunakan rumus nomor 2 ini ya. Di sini koefisiennya a, di sini ada 5 ya. Jadi 5 per n tambah 1, 4 tambah 1 karena n-nya 4 ya. X pangkat 4 tambah 1, hasilnya x pangkat 5 karena 5 per 5 kan 1, jadi x pangkat 5 plus c. Nah, kalau bentuknya pangkat maka harus diubah menjadi bentuknya akar harus dirubah menjadi pangkat ya. Nanti soal yang rumus nomor x pangkat n ya. Jadi n-nya adalah 3 per 4 ya. Jadi sama dengan 1 per 3 per 4 plus 1 kali x pangkat 3 per 4 plus 1 ya. Karena di sini penyebutnya 4 maka 1 adalah 4 per 4. Jadi 4 tambah 3 7 per 4, karena dibalik karena dia bukan seper maka dia dibalik jadi 4 per 7 ya. X pangkat di sini 4 per 4, 3 tambah 4 7 per 4 plus c ya. Sampai sini sudah benar. Tapi kalau mau dirubah dalam bentuk akar juga boleh. Jadi 4 per 7 x ya. Jadi x di sini adalah pangkat 1, jadi 4 per 4. Akar x pangkat 3 per 4 ya. Jadi di sini nanti 3 tambah 4 7 ya, 7 per 4. Atau bisa juga 4 per 7 akar 7 per 4 x, akar x pangkat 7 per 4 juga boleh ya, ditambah c. Nah, di sini ada rumus lagi integral yang tadi, rumus secara umum. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Integral dx per x hasilnya ln x, integral a pangkat x dx hasilnya a pangkat x per ln a. Integral epsilon pangkat x dx hasilnya adalah epsilon pangkat x. Ini ada contoh soal integral akar x tambah ln x per x dx. Ini kita uraikan ya. Jadi integral akar x per x dx plus integral ln x per x dx ya. Nah, jadi akarnya dirubah dalam bentuk pangkat. Akar x adalah x pangkat setengah ya, per x dx. Ini integral ln x per x dx. Nah, kita uraikan satu-satu. Kalau ini saya anggap a, ini saya anggap b.
maka A nya tadi integral X pangkat setengah per 1. Jadi kalau ini kita pindahkan ke atas jadi min 1 ya, karena penyebutnya 2 maka 1 itu adalah 2 per 2. Jadi X pangkat setengah min 2 per 2 ya. Nah, sehingga hasilnya integral X pangkat min setengah. Baru kita integralkan sesuai rumus tadi ya, 1 per N tambah 1. Jadi N nya min setengah, satunya karena penyebutnya 2 jadi 2 per 2. X pangkat min setengah tambah 1 atau 2 per 2 ya. Hasilnya 1 per setengah di sini ya. Jadi nanti dibalik jadi 2 pangkat X pangkat setengah ya. Paham ya? Lalu yang nomor B, integral ln X per dx itu kita misalkan ya, kita misalkan U nya sama dengan ln X, maka D dari U nya adalah 1 per X dx. Lalu kita masukkan ya, jadi ln X tadi adalah U, dx per X nya ini kan, dx 1 kali dx per X nya sama dengan du ya, jadi U du, sehingga ini menjadi U pangkat 1 ya, N nya pangkat 1. Jadi hasilnya 1 per N tambah 1, 1 tambah 1 U pangkat N tambah 1, 1 tambah 1. Jadi 1/2 U pangkat 2. Lalu kita kembalikan ke soalnya ya di sini. Jadi 1 U nya pangkat 2 berarti ln pangkat 2 juga ya. Jadi hasilnya adalah integral ln X per X dx itu sama dengan 1/2 ln pangkat 2 L. Paham ya? Nah, sekarang integral tak tentu dari fungsi trigono ya. Jadi integral dari cos X itu adalah adalah sin X, integral sin X adalah min cos, dan seterusnya sampai ke 6 ya rumusnya. Ini ada contoh soal integral X pangkat 2 plus sin X dx. Nah, ini kita uraikan X kuadrat kali dx ya. Kita uraikan jadi integral X kuadrat dx plus integral sin X kali dx, jadi plus integral sin X dx ya. Nah, sehingga ini integral biasa ya, 1 per N nya 2, N tambah 1, 2 tambah 1, 3, jadi 1/3 X pangkat N tambah 1, 2 tambah 1, 3 min. Nah, integral sin tadi mana? Integral sin adalah min cos ini ya. Nah, jadi integral sin adalah min cos ya. Lalu kalau soalnya begini, integral sin X min cos X tinggal kita kalikan satu-satu, kita uraikan sin X kali dx ya, sin X dx min cos X kali dx min integral cos X dx ya. Jadi integral sin adalah min cos ya, integral cos adalah sin ya. Nah, sekarang bagaimana kalau trigononya bentuk sudut ya, ini contohnya ya, bentuk sudutnya seperti ini, contohnya ini. Integral sin 2x dx sama dengan 1/2. Nah, ini tidak bisa diselesaikan kalau ini dx, bisa diselesaikan kalau sudutnya sama. Jadi ini harus D dari sudut ini. Jadi saya tulis D dari sudutnya 2x, maka D dari 2x. Sementara D dari 2x atau turunan dari 2x kan 2, sementara soal di sini tidak ada 2. Supaya habis 2-nya sehingga kita tidak merubah soal, maka di sini harus dikali setengah ya. Jadi ini baru bisa kita integralkan kalau tulisan seperti ini. Jadi setengah integral sin tadi kan min cos, karena sudutnya 2x berarti min setengah cos 2x ya. Nah, kalau dia tangan 5x sama, jadi harus ditulis D dari 5x ya. Jadi harus sama sudut dengan D nya. Jadi D dari 5x kan 5, soalnya tidak ada 5. Supaya habis maka harus dikali 1/5 ya. Hasilnya min 1/5 ln sekan 5x karena sudutnya 5x ya. Nah, integral cos 3x dx sama, jadi harus D dari 3x. D 3x kan 3, harus dikali 1/3 supaya habis ya. Jadi 1/3 integral cos kan sin, karena sudutnya 3 jadi 1/3 sin 3x plus 2 ya. Nah, mudah-mudahan mahasiswa paham ya. Insya Allah nanti di video berikutnya saya kasih contoh soal lagi yang lebih banyak supaya lebih banyak perbendaharaan contoh soalnya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.